Ya, halo Sobat Kompas.com, kembali lagi bersama saya Ahmad Cilki, video jurnalis dari Kompas.com. Nah, Sobat Kompas.com, saat ini saya sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno nih, menjelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain. Sebetulnya pertandingan bakal dimulai pada pukul 20.45 WIB. Namun para supporter sudah memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, nih Sobat Kompas.com mungkin bisa melihat sendiri bagaimana situasi terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, ini lihat para supporter sendiri sudah mengantre ya. Walaupun kick off pertandingan itu sebenarnya masih sekitar 3 atau 4 jam lagi nih. Nah, tadi menurut petugas yang ada di depan, pintu ring utama Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah dibuka sejak pukul 5 sore. Namun pintu untuk masuk ke dalam stadion sampai saat ini kalau saya lihat pukul setengah 6 sore waktu Indonesia Barat belum dibuka. Nah, ini kalau mungkin bisa dilihat sahabat Kompas.com, para supporter sudah mulai siap-siap untuk memasuki ke dalam stadion. Nah, memang nantinya supporter jika diizinkan masuk maka mereka akan bisa berbuka puasa di dalam stadion. Nah, bisa dilihat nih sahabat Kompas.com, saya akan memperlihatkan bagaimana para supporter ini hendak diberikan akses untuk masuk ya. Nah, sebelum masuk sebenarnya sahabat Kompas.com, mereka sendiri akan diminta untuk melakukan pengecekan. Nah, ini ada petugas yang melakukan pengecekan barang-barang yang dibawa oleh para supporter ketika hendak masuk ke dalam stadion. Nah, ini bisa dilihat. Kalau buat kata-kata yuk dijawab masing-masing satu-satu coba. Yakin nggak nih kita bisa masuk ke Piala Dunia dan profesor yang berapa? Nah, ini juga ada aktivasi. Nah, sahabat Kompas.com ini mungkin bisa dilihat sendiri nih. Ini bahkan ada para ex-pemain timnas ya. Dan saya juga coach. Nah, buat sahabat Kompas.com yang tadi tanya kalau misal pertandingannya bakal mulai jam berapa, pertandingan bakal mulai 20.45 ya, atau 15 menit sebelum jam 9 malam. Nah, pertandingan itu bakal digelar nih sesudah sholat taraweh. Jadi sahabat Kompas.com bisa ibadah dulu, setelah ibadah baru bisa nonton pertandingan timnas. Nah, kita doain aja nih supaya timnas Indonesia bisa meraih kemenangan ya melawan Bahrain. Nah, kalau sahabat Kompas.com yang hendak datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, nah bisa banget nih untuk mampir dulu ke official store Garuda. Nah, selain itu di sini ada sebuah acara ya sahabat Kompas.com, kalau misalnya ada mengundang legenda ya. Kalau tadi saya lihat ada di sana ada Ramdhani Lestaluhu, Imada Irawan, dan ada Jupe yang merupakan pemain Persib Bandung. Ya betul sahabat Kompas.com, memang hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno sangat ramai ya. Bahkan ini memang pertandingan melawan Bahrain ini bakal sangat menentukan, sangat krusial bagi timnas Indonesia memang untuk kita lolos otomatis ke Piala Dunia. Memang rada sulit untuk karena untuk mengejar peringkat kedua. Namun dengan kemenangan melawan Bahrain, asa kita untuk ke Piala Dunia bakal tetap terbuka nih sahabat Kompas.com. Nah, ini bisa dilihat. Ini juga ada salah satu influencer ya yang datang ke sini, mungkin bisa kita tanya-tanya. Bang, prediksinya berapa bang? Bang, prediksinya bang, timnas? Ya deh, mau 2-0. Nah, kalau 1-0 pokoknya 3 poin. Kira-kira siapa nih bang pemain yang bisa ngubah keadaan setelah kemarin kita kalah 5-1 bang? Siapa yang bisa ngubah keadaan ya? Kayaknya kalau Arab Mangun, terus Rido kayaknya kalau dimainin. Terus tapi gue nggak percaya sama satu orang bisa ngerubah permainan sih. Gue percaya sama satu tim main kompak bisa ngerubah jalannya sebuah permainan. Jadi gue berharap timnya kompak hari ini, sistemnya bisa berjalan. Terus, serius banget gue kayak bandit. Gak apa bang, terus bang. Wah, Indonesia menang deh, itu men. Indonesia. Oke. Siap, thank you bang.
Nah, sahabat Kompas.com, tadi itu kita udah ngobrol kalau misalnya tadi dari salah satu influencer ya, Garindra Bimo, dia bilang kalau misalnya timnas Indonesia berharapnya bisa menang ya. Tentu ya, semua fans di Indonesia, bahkan di seluruh Indonesia ini pasti berharap timnas Indonesia bisa menang yang melawan Bahrain, karena biar bagaimanapun kita tahu keinginan kita untuk timnas Indonesia bisa meraih tiket Piala Dunia itu besar banget. Nah, ini memang sahabat Kompas.com mungkin bisa lihat nih. Jadi sahabat Kompas.com yang pengen datang, nah betul tuh, ada yang komentar juga nih kalau misalnya saatnya kita bangkit lawan Bahrain. Bener, kemarin memang kita meraih hasil imbang ya, dan itu cukup menyakitkan karena kita kebobolan di menit-menit akhir. Nah, untuk para supporter yang nonton mungkin masih ingat bagaimana nyeseknya ya setelah kita kebobolan di menit 90+6. Nah, mungkin sahabat Kompas.com yang mau tanya-tanya soal pertandingan ke saya juga boleh nih, tinggal komentar aja di kolom komentar ini, nanti saya jawab. Kemarin saya juga sudah datang ke sesi konferensi pers timnas Indonesia melawan Bahrain, lalu saya juga datang ke official trainingnya. Ya betul, ada juga nih yang komen semoga menang. Betul ya, semoga menang ya timnas Indonesia lawan Bahrain. Nah, kalau ini nobar sih, kalau saya sepantauan saya sih dari tadi belum kelihatan nih layar-layar besar di luar area stadion ya. Tapi sebenarnya sebelum di pertandingan ini selalu ada sih. Nah, mungkin kalau misalnya yang belum punya tiket nih bisa aja datang untuk melihat euforianya aja. Memang seru banget sih. Ini bisa lihat lagi ya. Ya nih, saya dari tadi sih belum lihat ya ada layar besar untuk nobar di luar stadion ya. Follow dulu Instagramnya Indosat. Nah, untuk sahabat Kompas.com yang pengen datang nih, jadi nanti di social media jajan-jajan hari ini aja berdasarkan kuis dari Instagram kita udah ngasih 10 tiket VIP dan 15 tiket kategori 1 buat nonton Indonesia versus Bahrain hari ini. Dan kemarin di tanggal 20 Maret kita udah terbangin 3. Nah, sahabat Kompas.com, mungkin itu laporan yang bisa saya sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno menjelang pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain. Nah, sahabat Kompas.com yang pengen tahu info-info lebih lanjut pertandingan atau info lainnya bisa kunjungi website, YouTube, media sosial Kompas.com. Terima kasih.